Perkenalkan, nama saya Muhammad Doi Saputra. Saya mahasiswa dari Institut Seni Budaya Indonesia, Fakultas Budaya dan Media, Program Studi Televisi dan Film. Hari ini, saya akan membawa kalian dalam perjalanan menelusuri kebudayaan yang ada di Indonesia melalui lensa televisi dan film. Fokus kita hari ini adalah menggali keberagaman budaya yang tak ternilai di Pulau Bali. Melalui 7 segmen yang penuh warna, kita akan menjelajahi setiap nuansa dan keindahan yang menjadi ciri khas suku-suku di Bali. Mari bersama-sama merasakan pesona dan keunikan dari setiap elemen kebudayaan yang akan disajikan. Pulau Bali sebagai surga tropis di Indonesia yang menyimpan kekayaan budaya yang tak terhingga, termasuk keberagaman bahasa yang dimilikinya. Bahasa Bali sebagai salah satu elemen penting dari kehidupan sehari-hari memperlihatkan keunikan dalam bentuk dua dialek yang berbeda. Di antaranya dialek Bali Aga atau Bali Mula dan dialek Bali Dataran. Dialek pertama, Bali Aga atau Bali Mula, menjadi bagian dari warisan budaya yang dilestarikan oleh penduduk Bali di daerah dataran tinggi. Para penduduk di wilayah ini mempertahankan keaslian bahasa mereka, menciptakan sebuah hubungan erat antara linguistik dan identitas kultural. Dialek ini menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali Aga, mencerminkan kedalaman sejarah dan kekhasan dari sudut pandang lokal. Jadi pisang yang widi Tuhan. Oh, kayak Tiga saya ya. Brahma Wing Siwa dari dalam setiap sembahyang di desa dalam pusat dia sudut dia timur daripada Brahma Wing Siwa. Sementara itu, dialek kedua Bali Dataran berkembang di antara penduduk mayoritas yang menetap di dataran rendah. Dialek ini mencerminkan dinamika kehidupan di wilayah ini dengan pengaruh dan perubahan yang mungkin terjadi sepanjang waktu. Meskipun berbeda dengan Bali Aga, dialek Bali Dataran tetap menjadi bagian integral dari keberagaman bahasa di Bali, menciptakan sebuah mozaik linguistik yang kaya. Udah dah dua. Ya tapi yang bawah-bawahnya kan banyak. Ya, kayak itu di Bali juga begitu. Kedua dialek ini meskipun berbeda, membentuk bagian dari keindahan dan kompleksitas budaya Bali. Masyarakat Bali dengan bangga melestarikan bahasa mereka, menjadikan sebagai alat untuk mewariskan nilai-nilai tradisional, cerita-cerita kuno, dan kearifan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa Bali dalam segala ragamnya menjadi cermin dari kekayaan intelektual dan roh kreativitas yang mengalir di antara penduduk pulau ini. Sistem kemasyarakatan di Bali mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional yang diwarisi dari generasi ke generasi. Meskipun sistem kasta berasal dari India, di Bali sistem ini lebih sering diterapkan dalam situasi formal, terutama dalam penggunaan nama. Sistem kasta di Bali disebut sebagai wangsa, yang terdiri dari 4 wangsa utama, dikenal sebagai catur wangsa, yaitu pertama ada wangsa Brahmana. Contohnya I De Bagus, I De Ayu, dan sebagainya. Yang kedua ada wangsa Ksatria. Contohnya I Gusti, I Dewe. Yang ketiga ada wangsa Waisa. Contohnya Nakan, Si, dan sebagainya. Yang terakhir ada wangsa Sudra. Contohnya ada Wayan, Made, Nyoman, Ketut, Bali, dan sebagainya. Nah, panggilan khusus juga digunakan dalam masyarakat Bali, di mana I digunakan untuk merujuk pada laki-laki, sedangkan Ni digunakan untuk perempuan. Sistem ini mencerminkan tatanan sosial dan kehormatan dalam komunitas.
Sistem kemasyarakatan di desa atau kekraman dalam bahasa Bali menekankan persatuan dan keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya. Masyarakat pedesaan di desa masih tetap memelihara kekentalan nilai-nilai ini yang belum pudar seiring waktu. Di samping desa, terdapat struktur organisasi lain yang disebut dengan Banjar, yang setara dengan RT dan RW. Setiap Banjar dipimpin oleh seorang ketua Banjar yang dikenal sebagai Kelian Banjar. Kelian Banjar memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan Banjar kepada ketua desa, yang disebut dengan Pekraman Pendesa. Dengan struktur kemasyarakatan yang kuat ini, masyarakat Bali berhasil menjaga warisan budaya dan tradisi mereka, menciptakan lingkungan yang bersatu, dan memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan sosial mereka. Kesatuan-kesatuan sosial ini diatur oleh pemimpin yang memiliki peraturan tertulis, seperti awik-awik atau sima. Pemimpin dipilih oleh warga, dan setiap kesatuan memiliki tokoh penghubung yang menjaga hubungan dan memberikan nasihat. Di tingkat desa ada perbekalan yang merupakan gabungan dari Banjar dan desa, dipimpin oleh perbekal dan bendesa. Struktur ini memberikan kesan harmonis, terorganisir dalam kehidupan kemasyarakatan Bali. Dinilai adat dan kebersamaan menjadi landasan utama. Peralatan hidup orang Bali mencerminkan keberagaman mata pencaharian, cara berbusana, dan keterlibatan cara upacara adat. Berikut adalah aspek peralatan hidup yang dapat diamati dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sisi pekerjaan atau mata pencaharian. Peralatan yang digunakan oleh seorang petani di Bali melibatkan tergale atau campul untuk pekerjaan pertanian. Traktor juga sering digunakan, baik yang ditarik oleh sapi maupun yang bermesin untuk membajak sawah tentunya. Bagi nelayan, peralatan utama yang dilibatkan itu adalah perahu, jari ikan, dan juga alat pancing tentunya. Meskipun pencaharian nelayan sedang menurun karena perubahan kawasan pantai, peralatan ini masih relevan untuk digunakan. Berbeda lagi dengan para pemahat patung. Mereka menggunakan peralatan seperti pahat, palu, dan batu. Pekerjaan mereka penting karena patung dihasilkan tidak hanya digunakan untuk persembahan, tetapi juga untuk dijual sebagai produk seni dan oleh-oleh. Yang kedua ada pakaian atau cara berbusana. Ciri khas masyarakat Bali terlihat dalam cara berbusana. Penggunaan udeng dan ikat kepala menjadi tanda kereligiusan, khususnya bagi kaum laki-laki. Udeng digunakan sehari-hari dan bervariasi dalam warna, corak, bentuk. Selain itu, pakaian khas Bali dan sarung juga menjadi identitas budaya. Sarung dipakai di perut hingga menjuntai ke bawah lutut dan di atas punggung kaki, mencerminkan warisan nenek moyang sebagai pelengkap upacara persembahan. Dan yang ketiga ada upacara adat atau upacara persembahan. Dalam upacara persembahan atau upacara adat, penggunaan sesaji menjadi sangat penting. Sesaji adalah persembahan dalam bentuk aneka makanan dan barang yang digunakan untuk menghormati dewa atau nenek moyang. Selain itu, terdapat pura kecil yang berfungsi sebagai tempat sesaji dan ibadah untuk masyarakat Hindu di Bali. Melalui peralatan hidup ini, masyarakat Bali menjaga warisan budaya dan tradisi mereka serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan. Mata pencaharian masyarakat Bali mencerminkan keberagaman ekonomi yang
terkait erat dengan budaya dan lingkungan setempat. Beberapa mata pencaharian tradisional diantaranya adalah pertanian. Petani di Bali berperan penting dalam menyediakan pangan. Mereka menggarap sawah untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Metode pertanian sawah terasering yang dikenal sebagai subak telah menjadi bagian integral dari kehidupan pertanian Bali. Yang kedua adalah nelayan. Sebagai pulau dengan pantai yang panjang, nelayan di Bali memanfaatkan sumber daya laut. Meskipun beberapa kawasan pesisir telah beralih menjadi destinasi wisata, keberlanjutan mata pencaharian ini tetap berlanjut dan dijaga oleh sebagian masyarakat. 3. Pemahat atau seniman. Banyak masyarakat Bali yang terlibat dalam seni dan kerajinan tangan, terutama pemahatan patung. Seniman mengukir patung-patung yang mewakili kepercayaan Hindu dan mitologi lokal. Hasil karya mereka tidak hanya digunakan untuk upacara adat, tetapi juga diperdagangkan sebagai karya seni. Yang keempat adalah pariwisata. Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi utama di Bali. Banyak penduduk setempat yang bekerja di industri pariwisata sebagai pemandu wisata, penjajah souvenir, pengelola akomodasi, atau berbagai peran lain yang mendukung sektor pariwisata. Yang kelima ada perdagangan dan usaha kecil menengah. Nah, dalam perekonomian lokal terdapat pedagang dan pelaku usaha kecil menengah yang beroperasi di pasar tradisional atau toko-toko di sepanjang jalan-jalan desa. Mereka menjual berbagai produk, termasuk hasil peralatan lokal, kerajinan tangan, dan barang-barang sehari-hari. Yang keenam, ini yang paling menarik, ada guru agama dan budaya. Karena pendidikan agama dan budaya menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Bali. Sejumlah penduduk menjadi guru agama atau budaya dan mengajarkan nilai-nilai kepercayaan Hindu, tarian, musik, tradisi, kepada generasi muda. Melalui beragam mata pencaharian ini, masyarakat Bali menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan pengaruh budaya global, sambil tetap mempertahankan kekayaan budaya dan alam yang dimilikinya. Mata pencaharian masyarakat Bali mencerminkan keberagaman ekonomi yang terkait erat dengan budaya dan lingkungan setempat. Beberapa mata pencaharian tradisional diantaranya adalah pertanian. Petani di Bali berperan penting dalam menyediakan pangan. Mereka menggarap sawah untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Metode pertanian sawah terasering yang dikenal sebagai subak telah menjadi bagian integral dari kehidupan pertanian Bali. Yang kedua adalah nelayan. Sebagai pulau dengan pantai yang panjang, nelayan di Bali memanfaatkan sumber daya laut. Meskipun beberapa kawasan pesisir telah beralih menjadi destinasi wisata, keberlanjutan mata pencaharian ini tetap berlanjut dan dijaga oleh sebagian masyarakat. 3. Pemahat atau seniman. Banyak masyarakat Bali yang terlibat dalam seni dan kerajinan tangan, terutama pemahatan patung. Seniman mengukir patung-patung yang mewakili kepercayaan Hindu dan mitologi lokal. Hasil karya mereka tidak hanya digunakan untuk upacara adat, tetapi juga diperdagangkan sebagai karya seni. Yang keempat adalah pariwisata. Pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi utama di Bali. Banyak penduduk setempat
yang bekerja di industri pariwisata sebagai pemandu wisata, penjajah souvenir, pengelola akomodasi, atau berbagai peran lain yang mendukung sektor pariwisata. Yang kelima ada perdagangan dan usaha kecil menengah. Nah, dalam perekonomian lokal, terdapat pedagang dan pelaku usaha kecil menengah yang beroperasi di pasar tradisional atau toko-toko di sepanjang jalan-jalan desa. Mereka menjual berbagai produk, termasuk hasil peralatan lokal, kerajinan tangan, dan barang-barang sehari-hari. Yang keenam, ini yang paling menarik, ada guru agama dan budaya. Karena pendidikan agama dan budaya menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat Bali. Sejumlah penduduk menjadi guru agama atau budaya dan mengajarkan nilai-nilai kepercayaan Hindu, tarian, musik, tradisi kepada generasi muda. Melalui beragam mata pencaharian ini, masyarakat Bali menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan pengaruh budaya global, sambil tetap mempertahankan kekayaan budaya dan alam yang dimilikinya. Pulau Bali yang kaya akan kepercayaan dan kebudayaan menyajikan warisan spiritual yang dalam bagi masyarakatnya. Mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu, sementara sebagian kecil mengikuti aliran sekte tertentu seperti Niste Arya, Madhya Arya, dan Utama Arya. Upacara persembahan menjadi sebagian integral dari kehidupan mereka, bertujuan memperingati peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan juga perkawinan. Ini bukan hanya ungkapan ketaatan pada agama, tetapi juga mencerminkan rasa sosial dan budaya yang kuat di masyarakat Bali. Kepercayaan masyarakat Bali juga tercermin dalam mitos-mitos yang diyakini. Ada 6 simbol musuh manusia, seperti mata, telinga, hidung, bibir, alat reproduksi, dan juga dubur. Dianggap sebagai sumber kejelekan atau hawa nafsu. Masyarakat Bali meyakini menjaga ke-6 simbol tersebut adalah kunci untuk menghindari keburukan. Warna juga memiliki makna spiritual, seperti merah yang melambangkan Dewa Brahma, putih untuk Dewa Wisnu, dan hitam yang terkait dengan Dewa Siwa. Ada juga pemahaman tentang 4 tingkat kehidupan manusia, mulai dari Brahma, Larik, dan Asrama yang mencakup masa pendidikan hingga Sanyasin yang menandai persiapan untuk menuju kematian. Di samping itu, kehadiran leak atau ilmu hitam menunjukkan kompleksitas kepercayaan masyarakat Bali. Meskipun seharusnya digunakan untuk kebaikan, leak sering disalahgunakan dan terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama ada anesti yang dapat berubah menjadi wujud. Yang kedua ada anelu yang mengirimkan sesuatu yang gaib. Dan yang ketiga ada anranjane yang dapat mengobati penyakit. Bali Dupa atau Pulau Persembahan Sesaji menjadi tempat paling penting bagi kehidupan keagamaan masyarakat Bali. Pura atau tempat pemujaan memiliki 4 karakter yang mencakup pura umum, pura fungsional, pura kawitan, dan pura teritorial. Ada juga larangan bagi seseorang untuk masuk ke dalam pura
dalam kondisi tertentu, seperti perempuan yang sedang berhalangan atau seseorang yang belum nikah. Ngaben atau upacara kematian memiliki 3 jenis, yaitu 1. Sewawadana, 2. Astiwadana, dan 3. Swastawadana. Tujuannya adalah mengembalikan 5 unsur alam, yaitu tanah, air, api, dan angkasa. Selain itu, Bali memiliki hari-hari suci seperti Galungan, Kuningan, dan Saraswati yang dirayakan dengan upacara keagamaan untuk menyambut keberadaan dewa dan menghormati leluhur. Selanjutnya ada kesenian. Bali, pulau dewata yang mempesona, bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga keberagaman seni dan budayanya yang luar biasa. Kesenian di Bali tetap menjadi daya tarik utama, membuatnya menjadi destinasi wisata yang terus diminati. Beberapa ekspresi seni di Bali dapat diulas dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada persembahan ngaben. Ngaben, sebuah persembahan khusus di Bali, menunjukkan tingkat keahlian seni dalam ritual pemakaman. Orang yang meninggal diarak dan mayatnya dibakar di tempat yang disebut sarkofagus. Proses ngaben diyakini oleh masyarakat Bali sebagai cara untuk mengembalikan 5 unsur alam ke alam semesta. Kepercayaan ini menciptakan kedamaian bagi arwah yang meninggal, sehingga mereka beristirahat dengan tenang di sisi dewa. Yang selanjutnya adalah tarian tradisional. Tarian di Bali mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas. Ada 2 jenis tarian utama, yaitu seni wali yang tidak memiliki alur cerita dan seni wewali yang memiliki narasi tertentu. Melalui tarian, masyarakat Bali berusaha melestarikan tradisi dan mempelajari warisan budaya mereka. Setiap gerakan dan kostum memiliki makna mendalam yang terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai lokal. Yang
Yang selanjutnya ada pemahatan patung atau arca. Pemahatan patung di Bali menjadi salah satu bentuk seni yang paling dihargai. Banyak pemahat lokal yang mahir membuat patung-patung yang menggambarkan dewa, dewi, dan hewan mitologi. Di samping itu, penemuan prasasti Banjo di Sanur menjadikan warisan sejarah dan seni rupa yang kaya di pulau ini. Dan yang terakhir adalah pesta kesenian. Bali juga dikenal dengan berbagai pesta kesenian yang meriah. Beberapa di antaranya melibatkan pertunjukan dan persembahan seni, seperti banter capu, linggayoni, upacara wedulan, canang, dan lembu rumah. Setiap pesta kesenian memiliki karakteristiknya masing-masing, memperkaya pengalaman wisatawan dan masyarakat lokal dengan keindahan seni budaya Bali yang begitu unik. Melalui kesenian, Bali tidak hanya memamerkan keindahan alamnya, tetapi juga membangun jembatan antara masa kini dan masa lalu, memelihara warisan budaya yang kaya dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dengan penuh penghargaan dan rasa syukur, kita telah menjelajahi keindahan dan kearifan budaya masyarakat Bali melalui perjalanan narasi ini. Semoga setiap cerita dan informasi yang disajikan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi semua penonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama menikmati narasi ini. Jika kekurangan atau kehilafan dalam menyampaikan informasi, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus, karena kesempurnaan memang tidak ada. Namun, semangat untuk belajar dan berbagi pengetahuan akan selalu menginspirasi. Jangan lupa untuk terus menjaga keberagaman budaya dan melestarikan nilai-nilai yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling menghargai dan merayakan keunikan setiap masyarakat, sebagaimana hal yang telah kita temukan di Pulau Bali ini. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu kembali di penjelajahan berikutnya. Sampai jumpa.